Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد ومن تبعه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتاب عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال الله تعالى في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين وقال الله تعالى أيضا wallahu ma'akum aynama kuntum sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dan kita bersyukur kehadiran Allah. Pada hari ini kita di penghujung daripada bulan Rajab. Tepatnya lebih kurang 28 Rajab. Artinya tidak lama lagi, lebih kurang 1 bulan 3 hari kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alal nar. Siapa bergembira menyongsong kedatangan bulan suci Ramadan, mendengar berita akan datangnya bulan Ramadan, sudah tercatat di sisi Allah bahwa Allah haramkan jasadnya untuk masuk ke dalam api neraka. Syaratnya ialah faraha, bergembira, karena kita sebagai orang mukmin harus bergembira kedatangan bulan suci Ramadan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada pada tanggal 28 Rajab. Suatu peristiwa yang tidak boleh kita lupakan dan harus kita kaji ulang. Dan harus kita bermuhasabah dengan kedatangan bulan Rajab ini. Karena di bulan Rajab inilah merupakan unsur terpenting daripada
dasar-dasar kita mendirikan salat. Di bulan Rajab inilah diturunkannya perintah untuk melaksanakan ibadah salat, dan satu-satunya perintah yang langsung diterima oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala, dari Allah kepada Rasulullah SAW, ialah ibadah salat. Perintah yang lainnya adalah melalui Jibril alaihissalam. Namun ibadah salat adalah titahnya langsung diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu pentingnya lah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra wal Mi'raj sebagai pondasi umat Muhammad, pondasi orang-orang beriman, apabila ingin yang benar-benar mengikut Rasulullah SAW, mencintai Rasulullah SAW, yang paling pondasi ialah mengikut jejak Rasulullah SAW, yaitu mendirikan salat. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadisnya, as-salatu mi'rajul mu'min. Ini merupakan ketegasan dari Rasulullah SAW bahwa salat yang sebenarnya itu ialah mi'raj bagi orang-orang beriman untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa ibadah salat itu bukan ibadah fisik semata, ritual gerak badan semata, tapi di dalam salat itu sendiri harus disadarkan diri kita, antara pikiran, hati dan anggota tubuh kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya beriman sekedar di lisan, tidak hanya beriman sekedar dalam geraknya, tapi di dalam kalbu kita betul-betul bagaimana membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah salat. Oleh karena itu dalam surah Al-Isra ayat 1 Allah nyatakan bahwa kriteria orang yang beriman kepada Allah itu seperti Rasulullah SAW di Isra wal Mi'rajkan adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah. Allah nyatakan di sini adalah kemandirian, keesaan Allah, sehingga Allah mensucikan dirinya dari turut campur yang lain. Bahwa perjalanan Mi'raj Isra wal Mi'raj Rasulullah SAW benar-benar adalah perintah Allah dan perjalanan yang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan undangan Allah kepada Rasulullah. Ini artinya bahwa untuk sampai seorang mukmin melaksanakan ibadah salat sesuai dengan hakikat mi'rajnya seorang mukmin itu, tentunya haruslah mensucikan batinnya dari mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah salat dan tauhid yang benar itu akan menghapuskan segala kemusyrikan, terutama di dalam melaksanakan ibadah salat. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kesucian Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ingin dikotori. Oleh karena itu sebagai seorang mukmin tatkala melaksanakan ibadah salat, yang pertama suci batinnya dari mensyirikatkan Allah.
dan suci zahirnya dari najis dan hadas. Barulah Allah makbulkan, terima ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh dosa apapun yang kita lakukan, apabila kita minta ampun kepada Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manakala bahwa tatkala kita mendoa kepada Allah minta ampun, sementara kita dalam keadaan mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, ini jelas menunjukkan bahwa seorang muslim harus membedakan antara kufur dengan orang yang beriman. Baina abdi wal kufri ialah tarakus salat. Bedanya seorang hamba Allah dan kekufuran ialah meninggalkan salat. Seorang mukmin yang mengerjakan perintah Allah berarti ia telah menegakkan, menyatakan dirinya betul-betul beriman kepada Allah dan tidak mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara ziharan. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, dengan mengentengkan, bahkan meringankan, bahkan menghapuskan daripada perintah wajib, faqad kafara ziharan, jelas dia sudah kufur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adakah di antara kita bahwa yang menyatakan sholat itu sudah tidak perlu lagi? Banyak kita dengar. Setelah ia belajar, lalu ia katakan bahwa sholat itu hanya untuk orang-orang awam, kaji-kaji orang awam. Sementara kita sudah sampai kepada ma'rifat, kepada hakikat, kita nggak perlu sholat. Faqad kafara ziharan, maka dialah kufur yang nyata. Artinya kita berandai-andai ingin mendapat martabat di sisi Allah, tapi kita tidak mau mendirikan sholat. Padahal sholat itu adalah intinya mi'rajnya Rasulullah SAW. Orang yang berjumpa dengan Allah tidak melalui sholat, artinya kita tidak ikut jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanallazi asra bi'abdihi. Untuk bisa isra, diperjalankan oleh Allah, kita harus menghilangkan keakuan kita, keegoan kita, kesombongan kita. Karena di hadapan Allah tidak ada yang sombong, kecuali yang adalah kedhaifan kita, kehinaan kita, kelemahan kita, yang semuanya ini adalah kita dipinjamkan oleh Allah. Qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam, kekuatan, kemauan, ilmu, pendengaran, penglihatan dan hayat, semuanya itu milik Allah. Mana milikmu? Apabila kita pulangkan kepada Allah, yang ada hanyalah penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Itulah salat sebenarnya merupakan buah bukti betulkah kita beriman kepada Allah. Kalau benar kita beriman kepada Allah, tentunya di dalam salat itu tak ada yang kuat lagi, yang ada hanyalah lemah hina papadaib di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu. Artinya bahwa salat bukanlah pekerjaan syariat ritual zahir, tapi adalah merangkul di dalamnya ada tauhid, ada fikih, ada tasawuf, ada kajian syariah wal haqiqah. Untuk itu tentunya kita memang sholat itu ke itu saja, dimulai dari takbir, disudahi dengan salam. Namun yang dia inginkan
Yang diharapkan yang sebenarnya sholat itu ialah semakin hari semakin dekat, semakin berasa, semakin dapat zuknya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam yazuk la yaqi. Siapa yang tidak merasa, dia tidak mengenal. Kalau sudah tidak mengenal, bagaimana dia untuk berjumpa dengan Allah? Wa may yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadatihi ahada. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, hendaklah ia melaksanakan amal soleh, termasuk ibadah salat, namun di dalamnya wala yusyrik bi ibadatihi ahada. Syaratnya orang bisa berjumpa dengan Allah, tidak ada syirik tatkala beribadah kepada Allah. Apa itu syirik? Asyirkus sagir ar-riya. Syirik di dalam salat ialah masih ada yang tersembunyi yang disebut dengan sifat riya, memandang dirinya yang salat, dirinya yang rukuk, dirinya yang sujud, dianya berdoa. Padahal sudah kita nyatakan semuanya dalam salat itu la haula wala quwata illa billah. Masih ada di dalam diri kita keakuan itu, masih adalah syirik kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Kalau tidak Allah tidak katakan dalam surat Al-Mutaffifin, fawailul lil musallin. Celakalah orang yang mengaku orang yang sholat. Kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka itu lalai dan lalai. Padahal sholat itu ialah hanyalah mengingat Allah. Alladzina hum yura'un. Mereka itu memandang dirinya. Wa yamna'unal ma'uliman. Itu dari bukan dari Allah. Masyarakat ini sedang cuma itu ya. Untuk itu di akhir-akhir zaman ini tidak lagi kita berandai-andai, tidak boleh lagi kita berpangku tangan. Segera kita sama-sama memperbaiki segala pondasi-pondasi Islam, termasuk ibadah salat, supaya nantinya salat itu betul-betul bermakna dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan solusinya ialah kita tidak boleh meninggalkan ibadah salat itu tanpa menambah, tanpa memperdalam kaji ilmu fikih, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Mudah-mudahan ada manfaatnya salat yang singkat ini dan khutbah yang singkat ini kepada kita dan kepada saya sendiri. Hanya kepada Allah kita mengampun. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.